Right ini kita ganti dengan alfa per 2. Oke. Berarti alfa per 2-nya itu adalah 5% bagi 2, 0,025. Langsung aja ya saya tulisnya. Ini ada yang menghalangi. 0,025. Sedangkan yang left-nya berarti adalah 0,975. Oke, ya. Kalian boleh nanti mencarinya satu-satu. Jadi ini kita sebut adalah batas bawah. Ya, batas bawah selang kepercayaan. Ini adalah batas atas dari selang kepercayaan. Ya, jadi kalau mau cari misalnya yang pertama dulu batas bawah selang kepercayaan, berarti tinggal kita definisikan dulu. Aduh, ya. Kita definisikan dulu di sini C kuadrat dari, atau kita gambar dulu deh ya. Kita gambar dulu C kuadratnya, biar teman-teman nanti tahu. Oke, ya. Gitu ya. Jadi sini nanti luasnya adalah 0,025, di sini juga yang di arsirnya 0,025. Ini adalah C kuadrat 0,025, sorry 0,075. Luas sebelah kanannya ya 0,975. Yang ini titik kritisnya adalah C kuadrat 0,05. Karena sebelah kanannya ini adalah 0,025. Ya. Sebelah sini ya, ini juga 0,025. Jadi kalau mau ada warna lain sini kita coba masukkan. Nah ini sampai sini. Ya, sebelah kanannya adalah 0,975 gitu ya. Oke, sekarang baru kita coba cari batas bawah selang kepercayaan. Oke, berarti batas bawahnya adalah akar dari N-nya 30 ya, 30 kurang 1 jadi 29. Oke. Waduh, kok hilang kurvanya? Ulang lagi ya. Gimana tadi gambarnya? Tahan dulu ya jarinya ya kalau ada yang mau gambar-gambar. Gambarnya seperti tadi yang lebih bagus ya. Ini jadi seperti bukit ya. Tadi kita ulangi. Eh, gitu ya. Oke, ini 0,025. Ini 0,025. Jadi kalau sebelah kanannya sampai sini nih, dari titik kritis ini ya, ini adalah 0,975 gitu. Oke. Yuk, coba cari kalkulator di sekitar kalian ya. Batas bawah selang kepercayaannya berarti 29 dikali S kuadrat, berarti dikali 3 kuadrat, dibagi dengan C kuadrat 0,025. Kita lihat tabelnya. Mungkin saya share. Oh, saya nggak bisa. Sharing will close whiteboard. Oke. Sorry. Saya share screen aja. Tabel itu oh ini.
Ya. Saya harus stop share ya kalau buka itu ya. Whiteboard lagi. Oke. Jadi bolak-balik ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi itu kita N-nya sebanyak berapa? Ingat nggak? Banyak sampelnya berapa tadi? 30. Oke, 30 ya. Berarti derajat bebasnya M-1 29. Oke, nah di sini ya nanti 29. Nah, luas yang pertama itu ada 0,975. Nah, ini kolom ketiga 29. Nah, ini nilainya 16,9. Ini ya 16,047. 16,047. Catat teman-teman, nanti saya buka whiteboard nggak bisa ke sini lagi bolak-balik. 16,047 untuk yang 0,025-nya ini tiga terakhir di sini 45,722. Ya, catat dulu ya. 16,047 itu untuk yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kanannya 45,722. Oke. 16,047. Oke. Oke, ya. Saya kira saya kehilangan whiteboardnya. Baik, ya. Jadi tadi nilainya kanan, yang kiri berapa? Yang kanan, yang 0,025 deh, biar gampang ngomongnya. Yang 0,025. Lu nggak ada ngirim ke gua? 45,722. Coba lihat. 45,722 ya. Oke. Nah, ini batas bawahnya nanti. Nanti kalian hitung ya, berapa nih? Coba ada yang pegang kalkulator gak? 20. Sorry, sebentar. 65,20. Oke, 65, koma berapa? 265,20. Oh, 265,20. Iya, Ibu. Oke, 265,2 lah ya. Oke, baik ya. Sekarang kita cari batas atasnya. Batas atasnya berarti di sini batas atas selang kepercayaan begitu. Akar dari 29 dikali sama 333 kuadrat dibagi tadi berapa? 16 ya. Yang luasnya 0,975. 16,047 Ibu. Oke, 16,047. Terima kasih. Oke, nah ini berapa nilainya? Mbak. 447,65, Bu. 447,65. Besar ya. Ini udah diakarkan kan? Sudah, Ibu, sudah Ya. diakarkan. Oke, baik. Ya, teman-teman. Nah, kalau udah dapat batas atas, batas bawah, ya berarti tinggal kalian buat bentuk selang kepercayaannya segini. Jadi kesimpulannya, ya bukan kesimpulan, bentuk selang kepercayaannya ya. Selang kepercayaan 95% terbalik. Betul nggak? Yang mana yang terbalik? Coba. Harusnya bagaimana? Nggak terbalik ya. Jadi kalau terbalik tuh pasti nilainya harusnya yang batas bawah itu lebih besar. Ya nggak? Ini kan batas bawahnya lebih kecil dari batas atas nih. Berarti dia sudah sesuai. Kan gini.
Tadi yang 0,975 berarti ini nilainya adalah 16,047. Betul nggak, teman-teman? Betul, Ibu. Oke, nah yang ini nilainya adalah 45,722. Jadi ini kan garis bilangan, teman-teman nih. Si grafik ini tuh sebetulnya horizontalnya ini kan garis bilangan. Jadi yang nilai titik kritis sebelah kiri itu pasti nilainya lebih kecil dibandingkan dengan apa namanya titik kritis atau nilai tabel yang sebelah kanan. Nih ya, jadi yang sebelah kiri 16,047, yang sebelah kanan 45,722. Nah, kalau untuk selang kepercayaannya, batas bawahnya ya, batas bawah tuh yang sebelah kiri kan. Nah, yang ini yang 0,025. Nah, yang 0,025 itu berarti yang sebelah kanan, yang ini nih. Yang luasnya sebelah kanan 0,025 dan itu nilai titik kritisnya adalah 45,722. Sehingga di sini penyebutnya adalah 45,722. Begitu. Itu maaf, yang Ya. di kurva itu harusnya X kuadratnya 0,025 bukan 0,05. Oh, oke. Terima kasih koreksinya. Belum dibagi dua ya ini ya. 025. Oke. Terima kasih India. Kemudian untuk yang batas atasnya, nah ini kan 0,975 ya. Kursor saya hilang. 0,975. Nah, 0,975 itu yang ini, yang sebelah kiri, yaitu 16,047. Sehingga batas atasnya penyebutnya dibagi 16,047 ya. Nilainya adalah 447,65. Jadi kalau kalian lihat hasil akhirnya, batas bawah ini nilainya pasti lebih kecil dibandingkan dengan batas atas. Namanya selang interval kan berarti batas bawahnya lebih kecil daripada batas atas. Oke teman-teman ya, bisa dipahami mana ini tadi? Fitra? Oke, terima kasih. Berarti di sini selang kepercayaan bagi sigma adalah gitu ya. Sigma berada di antara 265,2 dan 447,65. Nah, sehingga untuk interpretasinya, kalau kemarin di rata-rata dan proporsi begitu ya, kita bisa ada dua interpretasi. Yang pertama adalah kita percaya 95% gitu ya, bahwa misalnya ini simpangan baku populasi itu berada di antara 265,2 dan 447,65 ya. Lalu interpretasi yang kedua, ingat nggak kemarin ada tentang apa interpretasinya? Dinilai rata-rata dan proporsi. Menjelaskan tentang apa kemarin? Selain nilai penduga selangnya, ada satu poin lagi yang kita jelaskan. Terkait apa? Coba dibuka dulu buku catatannya. Hmm? Yang bahwa nilai penduga ini gitu ya, bedanya dengan nilai populasi yang sebenarnya itu tidak akan lebih dari sekian. Nah, itu tentang apa kemarin? Namanya? Ayo. Istilahnya apa? M? Depannya M. Ya. Margin of error, Bu. Ya, itu ya. Jadi kalau kemarin kita bisa interpretasikan di nilai atau di parameter rata-rata dan proporsi. Ya, karena apa? Dia rumus umumnya hanya penduganya plus minus error gitu kan. Nah, sedangkan di simpangan baku dan ragam, rumus tersebut tidak berlaku plus minus errornya. Jadi batas kiri, batas bawahnya masing-masing. Sehingga interpretasinya tidak bisa disamakan dengan di rata-rata dan juga proporsi. Jadi cukup interpretasinya adalah bahwa di kasus ini ya, kita percaya 95% bahwa nilai simpangan baku populasi yang sebenarnya itu berada di antara 265,2 dan 447,65. Bisa dipahami?
Oke. Kalau misalnya diminta untuk mencari penduga selang bagi ragam gimana dari kasus ini? Ini kan untuk simpangan baku saja. Kalau misalnya di kasus yang sama ini, kalian juga diminta untuk mencari penduga selang bagi ragam atau varians. Berarti bagaimana cara memperoleh? Dikuadratkan, Bu. Iya, dikuadratkan. Betul, dipangkatkan 2 ya. Sehingga penduga ragamnya itu adalah, coba 265,2 kuadrat. Berapa? 70,331. 70,331. 70,331, koma 0,04. 04. Oke, kemudian batas atasnya 390,390. 390,52. 52. Ini besar sekali, teman-teman. Ya, ini kalian nggak salah ngitung ya, nanti coba dicek lagi. Tapi memang mungkin range dari skor, ini kan kasusnya tadi tentang skor ya, skor SAT itu namanya. Rata-ratanya saja 1533 ya. Berarti memang dari segi nilai rata-ratanya pun berarti nilainya ribuan gitu. Tapi di sini nilai ragam dan simpangan baku ini ya, ini cukup besar. Ingat bahwa nilai ragam dan simpangan baku itu menyatakan besarnya penyebaran data ya, dan kita berharap bahwa nilai ragam dan simpangan baku itu sekecil mungkin. Nah, ini lumayan besar ya, simpangan bakunya ratusan sehingga ragamnya juga menjadi puluhan ribu begitu. Nah, kalau dalam konteks datanya ini berarti ya nilai antara satu peserta dan peserta lain ini sangat beragam teman-teman ya. Sangat mungkin bisa dibilang ada nilai ekstrimnya gitu ya, dari range yang paling bawah, nilai yang paling minimum sampai nilai yang paling besar pun ada gitu ya. Sehingga di sini penyebarannya itu nilainya lumayan besar ya, ratusan sama puluhan ribu gitu. Jadi sangat beragam nilainya. Dan kalau konteks data ini kurang baik sebetulnya ya, karena terlalu besar penyebarannya. Nah, ini contoh aplikasi dalam pendugaan parameter simpangan baku dan juga ragam. Bisa dipahami? Bisa Ibu, insya Allah. Oke, Insya Allah bisa, Ibu. tanyakan dulu silakan. Siapa yang ngeklik itu tambah kecil ya. Siapa ini pelakunya ini? Ada Zikri Syaban tuh tadi muncul. Zikri ya kamu ya? Oke. Ada pertanyaan tidak? Aman? Mudah kan? Insya Allah mudah Ibu. Insya Allah ya. Jadi apa namanya? Ingat di materi pendugaan parameter ini ada 4 parameter ya. Ada rata-rata, ada proporsi, ada simpangan baku, ada ragam. Rata-rata tantangannya adalah memilih pakai rumus yang Z atau yang T. Oke. Lalu yang kedua adalah di proporsi. Proporsi hanya ada satu rumus saja pakai tabel normal, tetapi tantangannya nanti hati-hati dalam memilih X-nya, sehingga nanti proporsinya juga nilainya akan tergantung dari nilai X, ya, dan rumusnya hanya ada satu tadi udah. Lalu yang ketiga, simpangan baku dan ragam, tantangannya adalah dalam menentukan titik kritis kiri dan kanannya. Oke, jangan terbalik. Tetapi baik ragam maupun simpangan baku, bedanya nanti hanya di akar kuadratnya saja. Itu juga mudah. Begitu. Jadi teman-teman harus bisa mendefinisikan nanti dari setiap parameter itu yang harus hati-hati itu bagian mananya gitu ya. Kalau bisa dari sekarang apa namanya di kerjakan soal-soal yang ada. Sementara ini ada pertanyaan. Ibu maaf mau tanya untuk yang 0,975 dan 0,025 dari mana? Oke. Dari mana? Ide dari ini dulu ya, ditahan ya, jangan coret-coret dulu ya. Oke. Sebelah bawah deh.
ya, saya beri kuncinya. Kalau distribusi C kuadrat, teman-teman, ya, itu untuk di tabelnya ya, lihat luas sebelah kanan titik kritis. Allahu Akbar. Oke. Ya. Luas sebelah kanan titik kritis. Kita ulang lagi ya. Kenapa kita harus melihat seperti ini? Karena kita mengambilnya satu persatu nilai tabelnya. Kiri diambil, kanan diambil, atau kiri dicari, kanan dicari. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kita diminta untuk membuat selang kepercayaan 90 deh, sekarang biar beda, 90%, atau tadi pertanyaannya yang 0,025 ya. Berarti selang kepercayaan. Oke, selang kepercayaan 95%. Ya. Nah, kalian definisikan dulu nih. Kalau masih bingung, definisikan. Berarti 1 dikurang alfa itu sama dengan 95% atau 0,95. Ya, sehingga alfanya itu adalah 0,05. Sampai sini clear ya? 0,05. Oke. Lalu dalam perhitungannya kita pakai tabel C kuadrat. Sekarang kita gambar tabel C kuadratnya. Ya, atau kita cari di sini alfa per 2. Alfa per 2 berarti 0,025. Oke. Nah, ini kan logikanya Bu, kenapa sih selalu dibagi 2? Ya. Ini kan satu min alfa 0,95 sehingga alfanya itu adalah 0,025. Kalau mau bikin selang interval itu kan biasanya ada batas kiri, batas kanan atau batas bawah, batas atas. Artinya terbagi 2. Sehingga si alfa ini juga terbagi 2. Ada alfa per 2 di kiri, ada alfa per 2 di kanan begitu. Nah, C kuadrat itu dia tidak simetris, bentuknya seperti ini. Nah, pertama gambar dulu. Ya, ini 0,025 alfa per 2-nya. 0,025. Lalu sebelah kiri juga ini harus luasnya sama 0,025 sebagai alfa per 2 tapi ya. 0,025 gitu. Sehingga yang tengah ini adalah 1 dikurang alfa yaitu 0,95. Oke ya, ini titik 0. Nah, ini namanya titik kritis sebelah kiri ya. C kuadrat, tulis dulu lah. Sorry, kiri. Ya, betul kiri. Ya, ini adalah C kuadrat kanan. Oke, tadi saya informasikan bahwa untuk melihat titik kritis ini, kita harus mendefinisikan luas sebelah kanannya, kan? Lihat luas sebelah kanan titik kritis. Sekarang saya tanya, yang R ini luas sebelah kanannya berapa? Misalnya median, coba berapa luas sebelah kanan si C kuadrat R? Luas daerah sebelah kanan C kuadrat R kan di sini. Berarti luas yang ininya berapa? Di gambar ini. 0,025 Ibu. Oke, berarti di sini C kuadrat 0,025. Kalau yang ini, yang L ini, luas sebelah kanan yang L ini berapa median? 0,975 Ibu. Oke, dari mana 0,975?
Apa Kak? Dari mana 0,975? Min 1 dikurang 0,025 Ibu. Oke, betul ya. Jadi dari 1 dikurang 0,025. Oke, nah ini adalah 0,975. Kalau kalian lihat, ini juga jumlahkan saja 0,95 dan 0,025 ya. Dia ada 0,975. Oke, sekarang lihat apa tabelnya ya. Ya, sekarang kita lihat tabelnya. Berarti untuk yang ini, lihat tabel yang 0,025, nanti di bagian kolomnya yang 0,975 ya tinggal lihat di tabelnya itu bagian kolomnya adalah 0,975 begitu. Derajat bebasnya ya tinggal N dikurang 1. Oke, bisa dipahami? Bagi yang bertanya, bagi yang menanyakan 0,025 dan 0,975 dari mana ya? Bisa paham ya? Ya, oke. Sebetulnya kalau melihat tabelnya masih mudah ya. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan nilai luasnya saja ya. Tadi 0,025 atau 0,975 gitu kan. Lihat area to the right ya. Dan degree of freedom atau derajat bebasnya yaitu N-1. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi bentuk dari C kuadrat itu bentuknya seperti yang saya gambarkan tadi. Di sini ada tidak ya gambarnya? Mirip F seperti ini ya. Tadi halaman. Sebentar, kita lihat ya. 326. Yang pertama adalah perhatikan bahwa dia lebih besar dari 0. Nilainya selalu positif. 347. Oh ya. Eps. Biar ini ya. Masih titik. Oke, nah ini ya, nih bentuk chi-square seperti ini. Dia tidak simetris. Jadi kalau kalian lihat nih, nilainya tuh ini kan tinggi di sini ya, sebelah sini. Berarti nilainya itu banyak berkumpul di sini. Tidak di tengah seperti rata-rata gitu ya. Tidak di tengah seperti normal, sorry. Tidak di tengah seperti normal dan juga distribusi T begitu. Jadi pertama kalau mau buat C kuadrat, buat di apa namanya sumbunya itu seperti ini ya, lebih besar dari 0. Lalu dia melenceng ke kanan atau ekornya sebelah kanan. Jadi dia agak landai ke kanan seperti ini. Ya. Ini bentuk apa namanya umumnya lah begitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Lihat ya, jadi ketika derajat bebasnya semakin besar, dia lama-lama akan mendekati sebaran normal, agak bergeser dikit sedikit gitu ya bentuk kurvanya. Oke. Aman ya? Oke, jadi materi pendugaan parameter kita itu sampai sini ya. Relatif lebih sedikit ya dibandingkan nanti kita akan mencoba melakukan atau mempelajari pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya ini masih ada waktu, silakan teman-teman mencoba tugas ya, sorry, bukan soal latihan, tapi ini tugas. Saya punya soal, tapi dari buku Maria Australia saja, biar sama-sama satu sumber begitu. Nah ya, jadi ini nanti silakan, ini saya buat apa namanya mundur halamannya karena tadi saya ambil dari yang paling ujung dulu ya materi simpangan baku sampai dengan pendugaan si rata-rata ya. Jadi halaman ini adalah halaman mulainya ya. Jadi misalnya saya ambil dua nomor yaitu nomor 22 20 dan 22. Bisa jadi halaman atau nomor 22 itu ada di halaman 379 ya. Jadi ini halaman bukunya, bukan halaman PDF-nya.
Jadi nanti dicek di bukunya ini halamannya dan ini adalah nomor soalnya. Seperti biasa ya. Ada 10 soal untuk setiap kelompok. Silakan. Kemarin satu kelompok berapa orang ya Median? Masih ingat kah? Ya, pokoknya nanti kalau misalnya mau kirain berapa orang ya? 39? Betulkah? Iya 39 Ibu. Oke, kalau 39. Oke, saya nanti cek dulu jumlah yang kemarin atau enggak ya langsung saja. Kalian mau kelompoknya sama atau beda? Gini, nanti sampaikan ke saya lewat median ya, mau beda atau sama. Kalau beda saya acak lagi gitu. Tapi dengan jumlah yang sama seperti kemarin setiap kelompoknya. Saya masih ada datanya gitu. Begitu saja ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Nah, sesi Vkonnya saya akhiri sampai sini. Masih ada waktu banyak nih, 1,5 jam ya. Teman-teman bisa berlatih mungkin. Nanti kalau ada di tengah-tengah berlatih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Atau mau coba sendiri dulu untuk mengerjakan soal-soal ini juga boleh. Nanti tinggal diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Atau mau langsung diskusi dengan teman-teman kelompoknya itu akan lebih baik. Misalnya lewat Zoom ya, atau platform yang lain. Baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita usahakan luring ya teman-teman karena kita masuk ke pertemuan 12 untuk materi pengujian hipotesis. Nah ini juga apa namanya relatif ya lumayan lah, tidak mudah tapi tidak sulit juga. Ketika teman-teman sudah paham konsep pengujian hipotesis, mau menguji apapun parameternya, kalian pasti bisa gitu. Hanya perkara ketelitian dalam berhitung saja gitu. Tapi konsepnya saya mau nanti pada saat luring kalian semua bisa memahaminya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori. Terima kasih, Bu. Edi, sini sokin. Sini lah GDS. Tadi tuh ngomong apa-apa kedengeran nggak? Kedengeran. Tadi kedengeran. Tadi tuh nanya ke apa? Tadi tuh nanya ke apa? Edi GDS lah, GHA lah. Beli martabak dong. Beli makaroni dong. Lu aja nggak beli punya gua malah. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bagus, Dit. Skillnya bagus banget, Dit. Apa? Belum di itu. Sokin lah, Met. Met, lu lantai berapa, Met? Matiin dulu. Kocik. Nanti